Saya hanya bersin mengikuti arus. 5 rektor Akademi Supernatural yang tenang mengundurkan diri secara bersamaan. Bahkan negara-negara juga segera memanggil kembali warganya yang berada di Tiongkok. Bahkan Presiden Amerika Serikat juga mengirim tweet semalaman tentang naga iblis. Semua ini hanya karena saya membangkitkan kemampuan supernatural misterius tingkat SSS. Begitu nilai mental mencapai 0, itu akan sepenuhnya dioptimalkan. Tidak hanya akan kehilangan kendali dan menjadi mesin pembunuh yang menakutkan. Bahkan dewa jahat Satan. Semua itu mungkin akan turun ke dunia. Baik dari segi perkembangan jangka panjang maupun tingkat bahaya. Negara-negara tidak akan membiarkan satu pasukan bom waktu. Mengenai hal ini, saya hanya tersenyum sinis. Setelah saya menyelesaikan kebangkitan saya. Jangan menangis dan memohon kepada saya. Hanya karena saya melintasi waktu. Terjebak di celah ruang selama 30.000 tahun. Oleh karena itu, saya memperoleh sistem mental yang tak terbatas. Dan saat terbangun, saya memperoleh 2 jenis kemampuan psisis. Kemampuan pertama adalah mengutuk malaikat. Tidak hanya bisa memanggil satu roh darah yang kuat berjuang untukku. Ia juga dapat memberikan kutukan pada objek apapun. Dan mengabaikan ruang dan waktu yang singkat. Kemampuan kedua, penguasa mata setan. Tidak hanya dapat menyelidiki objek di sekitarnya, tetapi juga dapat melihat melalui ilusi. Menampilkan informasi nyata dari objek. Bakat sistem rahasia palsu adalah mimpi buruk bagi orang lain. Namun bagi saya yang memiliki nilai kewarasan tak terbatas. Ini benar-benar adalah profesi yang dirancang khusus untuk saya. Bahkan jika dewa jahat terbangun di tempat, dia tetap harus mendengarkan istrinya. Saat itu, belakang kepala saya perlahan membuka satu mata yang seluruhnya hitam. Saat ini, dalam pandangan saya, informasi pribadi kepala pengajar juga muncul. Nama, Lindong, level 42, bakat B, penyihir cahaya suci. Menguasai reruntuhan sihir cahaya suci. Pukulan cahaya suci. Laporan iman, cahaya bersinar. Melihat ini, nafas saya tercekat. Ilusi darah yang jelas dan penguasa mata setan saling berkoordinasi. Ini benar-benar adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Saat ini saya bertindak. Dengan keras memukul wajah semua orang yang ada. Saya terbangun dengan bakat ganda SSS dari sistem iblis. Dan tidak kehilangan akal sehat. Yang paling tersiksa adalah musuh bebuyutan saya, Li Hao. Perasaannya benar-benar seperti roller coaster. Selanjutnya Li Hao datang menemui saya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Selamat, teman sekelas Lin Feng. Telah terbangun dengan bakat ganda SSS. Sungguh merupakan perjalanan saya di negara naga. Tapi saya tidak ingin mendengarkan omong kosongnya. Langsung saya tampar dengan keras. Persetan denganmu. Saya sudah muak melihatmu." Segera wajahnya langsung terdistorsi. Dia langsung terbang keluar dan jatuh keras di bawah panggung. Lalu saya memegangi kepala saya. Saya bergumam, "Kepala saya sangat sakit. Kepala saya sangat sakit." Li Hao yang memproklamirkan diri sebagai jenius kota Jiangcheng. Di mana dia menerima penghinaan seperti ini. Dia tiba-tiba berdiri. Dengan mata merah menyala, dia menatap saya dengan tajam. Saya sambil memegang kepala berjalan ke depan Li Hao. Mengangkat tangan kiri dan kanan dan memberi tamparan keras. Segera saya menutup kepala lagi. Mata tertutup rapat. Membuat ekspresi kesakitan. Song Long melihat itu semua ketakutan dan berkeringat dingin. Mereka semua berkata, "Li Hao, cepat berhenti memprovokasi dia. Segera akui kesalahan. Dia sekarang memiliki tingkat akal yang sangat rendah. Tidak heran jika dia melakukan sesuatu. Selama tidak berubah menjadi monster, segala sesuatu mungkin dilakukan." Siapa sangka Li Hao sudah dikuasai oleh kebencian. Langsung menarik senjata dari belakang dan menusuk dengan keras. Namun saya hanya melangkah maju satu langkah. Kebetulan saya melangkah maju dan menghindari pisau itu. Kemudian, sebuah tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh arena kebangkitan. Sosok itu jatuh dari udara seperti petir. 5 dewa perang dari ibu kota, Qin Zhen, Yin Xueping, salah satu dari 5 dewa perang besar Shanghai. Jenderal perang sekolah militer pertama di negara naga, Wu Zhengfeng. 5 jenderal perang pertahanan negara naga, Pang Kui. 5 jenderal perang aliansi selatan, Guan Changlin. Pada saat pertama munculnya pemilik bakat SSS dan pembalasan hantu. Jaringan intelijen negara Rong sudah mengetahui. Untuk menghindari tragedi 23 tahun yang lalu terulang kembali, maka segera dikerahkan beberapa jenderal perang. Saat itu, Qin Zhen melirik saya dengan dingin. Suaranya sedikit tidak senang, "Apakah kamu mengira kamu sudah terbangun dengan bakat SS dan bisa semena-mena mengganggu teman sekelas?" Begitu saya mendengar ini, saya merasa sangat familiar. Bukankah ini adalah ciri khas dari orang tua? Tidak peduli benar atau salah, masing-masing dihukum 50 kali? Apakah saya sudah hidup selama lebih dari 30.000 tahun? Bahkan jika kamu memanggilku kakek, itu masih kurang. Baru saja ingin membuka mulut. Yin Xueping dari Universitas Militer Modu mendahului berkata. Dia baru saja terbangun dengan bakat SSS dari sistem hantu mesin. Tidak menjadi monster saja sudah bagus.
Apakah sedikit marah itu tidak normal? Qin Zhen tampak marah. Secara logika, harus diawasi ketat oleh universitas militer di ibu kota. Tidak boleh membiarkan tragedi 23 tahun yang lalu terulang. Yin Xueping tiba-tiba mulai berebut orang. Universitas militer di kota sihir saya belum setuju. Lalu kedua orang itu menatap saya. Kamu bilang kamu universitas mana yang kamu pilih? Saya tampak bingung. Kenapa tiba-tiba meminta saya memilih pemilihan besar? Beberapa pahlawan lainnya langsung tidak tenang melihat situasi ini. Janji untuk berdebat, kenapa malah mulai berebut? Seketika teriak tertipu. Bergabung dalam pertempuran, semua mulai berebut. Saat itu, kepala pengajar berkata di samping, para senior. Saya masih punya satu hal untuk diumumkan. Sebenarnya, Lin Feng telah membangkitkan 2 mesin SSS. Bakat tipe aneh. Saat itu, semua orang menatap saya. Tatapan mereka seperti sekumpulan serigala lapar. Melihat seekor domba kecil. Namun, satu bakat SSS. Dia sudah menjadi seorang jenius di antara para jenius. Tingkat SSS ganda bahkan belum pernah saya dengar. Apalagi tingkat SSS ganda adalah serangan balik dari hantu. Dan setelah terbangun, semuanya baik-baik saja. Saat ini, kata jenius sudah tidak cukup untuk menggambarkan saya. Para dewa perang mengucapkan dalam hati. Anak ini tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun. Untuk memperjuangkan hak. Saya merasa sedikit canggung saat diperhatikan. Tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Beberapa dewa perang ini. Namun, itu adalah kekuatan tempur tertinggi di negara naga. Saya berkata kepada para dewa perang senior. Memilih universitas adalah hal besar seumur hidup. Saya belum bisa memutuskan dalam waktu dekat. Jadi, mari kita bicarakan setelah ujian tinggi. Setelah kata-kata ini diucapkan, tidak ada yang bisa membantah. Para dewa perang hanya bisa pergi dengan pasrah. Sebelum pergi, Qin Zheng dengan tatapan mencurigakan menemukan dirinya. Dia bilang ingin memberitahuku sebuah rahasia. Di alam Dewa Abadi, ada sebuah tempat. Disebut sebagai Rawa Jurang. Di tengahnya ada harta karun besar. Itu adalah rahasia yang saya temukan dulu. Sayangnya, saat itu kekuatan saya tidak cukup untuk menyelami lebih dalam. Kebetulan, setelah Qin Zhen pergi, Yin Xueping juga diam-diam menemui saya dan berkata, adik kecil, kakak, saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Di tengah hutan yang terdistorsi tersembunyi harta karun. Jika ada kesempatan, kamu harus pergi memeriksanya. Kemudian beberapa dewa perang. Ternyata masing-masing dari mereka memberitahu saya tentang satu tempat harta karun. Saya tertawa, setiap orang memberi saya. Itu sama saja dengan setiap orang tidak berubah. Sebulan kemudian, akhirnya tiba hari ujian masuk universitas. Wilayah Dewa Lembah Harapan. Sudah ratusan tahun yang lalu. Tiba-tiba muncul di ruang Lansin. Pada hari itu, dari portal muncul banyak makhluk iblis. Hampir membunuh manusia. Persaingan akan melibatkan banyak jenius manusia yang terbangun bakatnya. Memimpin manusia untuk menyerang balik dan membunuh makhluk iblis untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang, semua makhluk iblis terperangkap di dalam wilayah Dewa Abadi. Orang-orang yang ingin naik level harus masuk ke dalamnya. Lantai pertama dari wilayah Dewa Abadi adalah arena ujian masuk universitas. Semua peserta ujian harus menembus tingkat pertama di dalamnya, agar dapat kembali ke Lansin. Setelah kembali, tingkat pertama akan ditutup permanen untuknya. Sebuah cahaya berkilau. Peserta ujian masuk satu persatu ke dalam misteri abadi. Ketika aku membuka mata lagi, aku muncul di tengah hutan. Tanpa berbicara lebih lanjut, aku segera mengaktifkan mata sejati Tianfu kedua. Lokasi saat ini. Di luar hutan terdistorsi di timur laut tingkat pertama alam ilahi abadi. 50 meter di depan. Ada sebuah roh pohon yang terdistorsi. Tingkat, level 1. Mata kebenaran tidak hanya mampu mendeteksi detail. Bahkan dapat mengetahui informasi dasar tentang makhluk iblis. Segera aku menutup mataku. Mengaktifkan bakat pertamaku. Malaikat kutukan dewa jahat. Hanya terlihat bayangan tak berkepala perlahan muncul di belakang saya. 12 pasang sayap dengan bentuk yang berbeda, 6 lengan kering yang berlumuran darah segar. Memanggil roh darah ilusi. Kemudian seekor nyamuk kering dipanggil keluar. Saya tidak bisa tidak meragukan roh darah yang jelas ini. Apakah yang sekecil ini bisa? Segera saya mengulurkan jari ke arah posisi pohon yang terdistorsi. Mengalahkan dia, nyamuk kering yang menerima perintah. Langsung menuju belakang pohon yang terdistorsi. Tanpa menunggu pohon yang terdistorsi bereaksi, nyamuk kering itu dengan cepat menghisap pohon yang terdistorsi. Menghisapnya hingga menjadi batang pohon. Beberapa detik kemudian saya menerima saran dari mata kebenaran. Berhasil membunuh pohon yang terdistorsi. Mendapatkan pengalaman ketiga. Setelah roh darah yang jelas ini menghisap darah makhluk iblis, tubuhnya menjadi lebih merah. Kecepatannya juga semakin cepat. Dia memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi. Hanya dengan 2 hisapan, dia bisa menghisap seekor monster elit sampai mati. Namun, kekuatan roh darah yang bersinar ini tidak hanya sampai di situ. Kemudian,
Saya sedikit membuka mulut saya ke arah babi hutan punggung baja yang tidak jauh. Merasakan tujuan saya. Cahaya merah dari roh darah yang jelas ini bersinar terang. Kutukan pada babi hutan berpunggung baja berhasil. Jenis kutukan darah memiliki durasi permanen. Hanya dalam 2 tarikan napas, babi hutan itu langsung terjatuh dan tergeletak di tanah. Segera setelah itu, saya menerima serangkaian pemberitahuan bahwa peningkatan berhasil. Saat ini level 2. Darah roh ilusi Anda telah menghisap darah dari babi hutan yang baru saja berhasil mengembangkan objek kutukan spirit darah ilusi menjadi 1. Saat ini dapat mengutuk 2 objek secara bersamaan, sangat aneh. Tidak heran, dewa jahat memang sangat kuat. Saat ini, spirit darah ilusi dapat mengutuk 2 spesies sekaligus. Namun, jika spirit darah ilusi terus berevolusi, itu akan menjadi pemandangan seperti apa? Saya menenangkan pikiran. Di telinga saya teringat nasihat dari beberapa dewa perang saat itu. Lapisan pertama alam dewa abadi menyimpan banyak rahasia. Namun harus naik ke level 10. Harus menembus tahap pertama untuk menjelajahi tempat harta karun. Jadi, tujuan utama sekarang adalah berusaha meningkatkan level saya. Saat ini, saya menemukan bahwa 1 kilometer di depan, ternyata ada 1453 lebah ekor besi. Tidak perlu dikatakan betapa menakutkannya kelompok monster itu. Tapi hanya orang bodoh yang akan melawan mereka secara langsung. Kemudian saya melompat ke dalam sungai untuk sepenuhnya menghilangkan bau saya. Lalu saya menggantungkan pakaian saya pada beberapa hewan kecil agar mereka pergi menyebar dengan pakaian saya. Selanjutnya, saya masuk ke gua dengan telanjang, mengaktifkan bakat darah yang bersinar. Di dalam gua yang gelap, seorang manusia jahat yang telanjang mulai menyadari kejahatannya. Beberapa waktu berlalu, hutan dipenuhi dengan mayat lebah ekor besi. Saya juga berhasil mencapai level 4. Sementara itu, hutan darah ilusi berevolusi lagi. Sekarang sudah tidak lagi terlihat kering. Terlihat samar-samar rune merah mengalir di bawah kulit. Yang terpenting adalah mengganti nama. Darah roh bisa melakukannya sendiri. Darah roh sudah bisa mengutuk 3 unit sekaligus. Sekarang tidak perlu saya menyebutkan nama. Mengganti nama darah roh bisa dilakukan sendiri. Tapi jika objek yang dikutuk melebihi level saya, masih perlu saya menggunakan kemampuan secara aktif. Saat ini, kawanan lebah ekor besi tiba-tiba menjadi liar. Banyak lebah yang mati, namun tidak bisa menemukan pelakunya. Kawanan lebah mulai menjadi gelisah, melakukan serangan tanpa pandang bulu. Saat ini, mereka juga telah berevolusi dari lebah madu ekor besi menjadi lebah gila ekor besi. Dan level mereka juga meningkat menjadi level 4. Tempat angin kencang ekor besi menyapu. Bahkan makhluk yang levelnya lebih tinggi dari mereka seketika tewas dalam pengepungan ratusan lebah ekor besi badai gila. Juga seketika terkena. Untungnya saya sudah siap sebelumnya. Lebah gila ekor besi sama sekali tidak bisa menemukan saya yang bersembunyi di gua. Sementara itu, setiap detik, ada lebah gila ekor besi yang jatuh dari udara. Namun, perasaan bahagia itu belum berlalu. Kawanan lebah kembali mengalami perubahan. Terlihat kawanan lebah yang tersebar perlahan berkumpul. Ternyata berubah menjadi angin kencang dengan ekor besi yang besar. Kebangkitan reruntuhan bakat menggabungkan Ratu Lebah. Ratu Lebah ekor besi sangat berbahaya. Level 9, setelah membunuh bisa mendapatkan Royal Jelly murni dari Ratu Lebah. Saat itu, saya merasa terkejut. Royal Jelly adalah sesuatu yang sangat baik. Itu dapat secara signifikan meningkatkan keberhasilan terobosan. Tingkat keberhasilan 1 batu. Monster level 9 sudah berada di puncak jalan. Di pinggiran hutan yang terdistorsi. Tanpa diragukan lagi, itu adalah keberadaan seperti raja. Sayangnya, musuhnya adalah saya. Ilusi darah yang jelas. Saat berhasil meluncurkan kutukan Ratu Lebah ekor besi. Ratu Lebah ekor besi mengeluarkan suara rendah yang menyakitkan. Dari mulutnya mulai terus-menerus mengeluarkan cairan hijau. Tidak dapat menemukan musuh membuat Ratu Lebah merasa sangat tertekan. Dia menyerang dengan gila-gilaan. Seluruh langit dipenuhi bilah angin tajam. Sudah berlarut-larut selama sehari penuh. Ratu Lebah membunuh semua makhluk di sekitarnya. Raja yang berada di pinggiran hutan yang terdistorsi ini akhirnya kehabisan tenaga. Jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Namun, saya tidak terburu-buru untuk keluar dan mengumpulkan barang. Masih berada di dalam gua. 2 jam berlalu lagi. Ratu Lebah yang terjatuh di tanah tiba-tiba menggunakan kemampuannya lagi. Tusukan angin kencang. Lalu jatuh dengan keras di tanah. Saat itu, mata sejati baru mengirimkan informasi. Berhasil membunuh Ratu Lebah ek besi. Setelah cahaya penyelamatan mereda, saya langsung naik 3 level menjadi level 7. Mengganti pemimpin yang jelas juga berhasil berevolusi. Sekarang bisa mengutuk 6 musuh sekaligus. Ini benar-benar menguntungkan. Dan Ratu Lebah juga menjatuhkan barang. Ratu Lebah benar-benar membayar harga yang mahal. Hanya saja saya hanya menghabiskan 2 hari untuk itu. Namun, kecerdasan Raja Lebah Besi ekor cukup tinggi. Bahkan berpura-pura mati. Sayangnya,
Di hadapan mata kebenaran yang melihat melalui semua ilusi. Trik kecil ini sama sekali tidak berhasil. Saat itu, saya keluar dari gua. Berlari menuju mayat Raja Lebah. Di jalan, saya menemui mayat seorang peserta ujian. Kemudian dengan cepat mengganti pakaian peserta ujian itu. Setelah mengenakan pakaian itu, saya mengernyitkan dahi. Di depan, 2 kilometer jauhnya, ada sepasang peserta ujian yang mendekat. Diperkirakan dalam 60 detik akan menemui mayat Raja Lebah besi ekor. Di sebelah kiri depan, 3 kilometer jauhnya, ada sekelompok peserta ujian yang mendekat. Diperkirakan dalam 83 detik akan menemui mayat Raja Lebah besi ekor. Mayat Raja Lebah besi ekor berada 1,7 kilometer di depan. Diperkirakan akan tiba dalam 59 detik. Keributan yang ditimbulkan oleh Raja Lebah besi ekor terlalu besar. Menggugah sekelompok peserta ujian yang ingin datang untuk memberi peringatan. Saat itu, di dalam tim, mata Li Hao bersinar melihat bos Si Qiang. Di depan ada mayat Raja Lebah ekor besi. Raja Lebah itu masih ada. Si Qiang menunjukkan ekspresi sangat gembira. Dia akan menjadi anak dari keluarga besar. Tentu saja dia tahu kegunaan Raja Lebah dan Royal Jelly. Raja Lebah itu sangat tajam. Memotong besi seperti tanah liat. Digunakan sebagai senjata adalah pilihan yang tepat. Royal Jelly. Ini dapat meningkatkan peluang sukses untuk menembus batu. Di dalam alam dewa abadi. Membawa makhluk iblis apapun di tubuh. Objek terkait akan otomatis menghilang saat ditransfer. Peserta ujian yang tidak bisa mempersiapkan senjata sebelumnya. Tingkat kematian akan sangat tinggi. Oleh karena itu, gelar Raja Zhen dan gelar Raja Jiang. Terlepas dari yang mana. Bagi kelompok peserta ujian ini, itu adalah harta yang tak ternilai. Suara Li Hao terdengar agak mendesak, Si Qiang besar. Banyak orang di sekitar sedang bergegas datang. Kita perlu cepat. Saat ini, mata Si Qiang merah. Dia langsung melompat dan melesat keluar. Hari ini adalah hari ketiga ujian masuk. Dia, Si Qiang, sudah menjadi seorang yang kuat level 4. Ditambah dengan tubuh penyihir berbakat level S. Jadi, kedua harta ini pasti akan dia dapatkan. Tapi aku lebih cepat dari Si Qiang. Aku dengan cepat berlari ke dekat mayat Ratu Lebah. Semua koleksi Royal Jelly. Dengan sedikit tenaga, aku mencabut jarum Ratu Lebah. Melihat itu, mata Si Qiang menyala penuh amarah. Dia langsung berteriak keras, "Penyihir, bangkit!" Seketika, tubuh Si Qiang membesar. Dia berubah menjadi makhluk sihir berwarna ungu. Kedua lengannya saling melingkar dengan lembut. Sangat berbahaya. Dalam sekejap, Si Qiang sudah berada di depanku. Dia menyerang dengan kekuatan besar. Aku memeluk Song Wangzhen di dadaku. Dengan mantap, aku menahan serangan kuat ini. Setelah suara aliran air yang cerah dan berdarah, tubuh Si Qiang seketika menjadi kering. Anggota tim di samping terkejut. Seorang pejuang utama level S yang sangat kuat. Ternyata langsung mati. Bagaimana Si Qiang bisa menjadi mayat kering? Itu adalah iblis. Iblis itu telah menghisap darah Si Qiang. Saya membawa wajah mereka. Menuangkan susu Ratu Lebah putih ke dalam mulut. Bahkan lebih jauh lagi menghancurkan pertahanan psikologis terakhir mereka. Iblis ini bahkan tidak melewatkan otak. Seketika, sekelompok orang yang berpasangan sementara itu berlari tanpa henti. Dalam sekejap, hanya musuh bebuyutan Li Hao yang masih berdiri di tempat. Iblis itu menyebut namanya dengan suara rendah. Suara itu menghilang. Dari mulut Li Hao tiba-tiba mengalir banyak darah. Setelah batuk beberapa kali, dia pun kehabisan napas. Kemudian saya melangkah perlahan ke depan Si Qiang dan mulai menjarah mayat. Kristal yang didapat setelah mencari aroma. Organ yang melepaskan feromon setelah mencari aroma. Setelah dihancurkan, bisa melepaskan sinyal. Menandai tempat duduk sendiri. Kemudian tim peserta ujian lainnya tiba. Melihat mayat yang berserakan di tanah, aku tidak bisa menahan teriakan. Aku melirik sekeliling. Ternyata aku menemukan seorang kenalan di antara orang-orang ini. Kecantikan sekolah Shen Jiajia. Pada hari kebangkitan, dia terus mendesak pamannya, Shen Ning. "Cepat, bunuh aku." Saat ini, Shen Jiajia sedang bersembunyi dengan wajah ketakutan di belakang seorang. Di belakang wanita cantik, kakak Shen Xin. Dia adalah Ling Feng dari permainan hantu. Cepat bunuh dia, tetapi dia masih belum selesai berbicara. Tiba-tiba darah memancar. Terlihat Shen Jiajia. Perutnya telah ditembus oleh sebuah tombak berongga. Shen Xin terkejut. Para peserta ujian ulang juga terkejut. Aku menutup kepalaku dengan wajah bingung. Sambil berteriak kesakitan, "Cepat lari. Dia akan kehilangan kendali." Beberapa napas kemudian, hanya Shen Xin dan aku yang tinggal di sini. Bukan berarti Shen Xin tidak ingin lari. Tetapi tangan saya erat memegang bahunya. Saya membuka mulut seperti iblis dan berbisik, "Shen Xin, saatnya untuk berangkat." Setelah membereskan Shen Xin, saya melangkah ke dalam hutan yang terdistorsi. Tak lama kemudian, mata kebenaran mengirimkan informasi. Ditemukan sebuah pohon buah ular merah 3 km di depan. Makan buah ular merah dapat langsung meningkatkan level 1 tingkat. Namun,
Itu hanya berguna untuk makhluk yang berada di tepi jalan. Tak lama kemudian, sebuah kolam muncul di depan mata. Kolam itu memancarkan cahaya dingin yang lembut, yang membuat suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Dan di seberang kolam renang, tumbuh sebuah pohon buah yang seluruhnya berwarna merah. 3 buah besar berwarna merah, terikat erat di cabang pohon. Saya baru saja ingin maju untuk memetik buah. Namun, mata kebenaran menemukan beberapa keanehan. Di kedalaman 400 meter kolam, ada seekor ular air yang sedang menunggu mangsa levelnya sudah 9. Keahlian mendesak ular air, sayangnya, adalah mata beracun yang sangat berbahaya. Setelah membunuh pengganti, bisa datang ke sini. Ular air yang teraniaya, hebat sekali. Tidak menyangka ada ular air yang teraniaya level 9. Sedang menggunakan buah ular merah sebagai umpan. Untungnya saya memiliki mata sejati. Jika tidak, pasti akan berakhir buruk. Kemudian saya menemukan tempat yang aman. Memanggil lubang ilusi untuk mengutuk target ular air yang teraniaya. Hanya saja di dalam kolam. Darah ular air yang teraniaya seketika mewarnai kolam merah. Dia tidak mengerti mengapa dia bersembunyi di dasar air dengan baik. Bagaimana bisa terluka? Selanjutnya, ular air yang teraniaya melepaskan kemampuannya dengan gila-gilaan. Namun semua itu sia-sia. Pembunuh sebenarnya sedang melihatnya dengan santai dari jauh. 1 jam kemudian, saya tersenyum puas. Berhasil membunuh ular air. Mendapatkan 5.000 poin pengalaman dari penyelamatan darurat. Segera setelah itu, saya datang ke samping pohon buah. Memakan semua 3 buah ular merah. Pembaruan berhasil. Tingkat saat ini, Royal Jelly yang saya konsumsi sebelumnya mulai memberikan efek. Beberapa menit kemudian, saya berhasil naik ke level 1. Saat itu, semua orang di luar arena ujian Jiang Cheng terkejut. Hanya dalam waktu 3 hari, sudah ada yang mencapai pendapat. Perlu diketahui, rekor tercepat dalam sejarah Jiang Cheng untuk naik ke level 1. Namun, dalam setengah bulan. Saat itu, orang-orang dari keluarga Si tertawa terbahak-bahak. Pasti ini adalah hal besar bagi saya. Orang-orang dari keluarga Qiang Shen mengamati dengan dingin di samping. Mungkin itu adalah Shen Xin dari keluarga kami. Di kedalaman hutan yang terdistorsi di domain ilahi abadi, saya sedang merasakan kemampuan baru saya. Kemampuan SSS 7 Setan Rahasia Kutukan Angel berganti nama menjadi Jiwa Darah. Kuota kutukan saat ini, 7 kemampuan 2. Cincin takdir menggunakan darah sebagai media. Menggunakan cincin sial untuk melancarkan kutukan. Saat dilancarkan, mengabaikan waktu. Tingkat lokasi. Efek dari kutukan ini adalah sial yang tak terbatas bagi yang terkena. Tak terhitung bencana menimpa si terkutuk. Cincin malapetaka. Kedengarannya itu adalah kemampuan yang sangat gelap. Pepatah mengatakan, jika seseorang sial, bahkan minum air dingin pun bisa membuatnya tersedak. Saya melanjutkan untuk memeriksa perubahan dari penguasa mata hantu. Penguasa mata hantu SSS yang aneh. Mata pertama, mata nyata. Meningkatkan penglihatan saat digunakan. Melihat melalui lapisan pertama dunia. Menampilkan informasi nyata. Mata kedua, mata terpesona. Melihat melalui lapisan kedua dunia saat digunakan. Menampilkan jejak yang tersembunyi di dunia lapisan kedua. Setelah menembus tahap pertama, saya bisa berada di alam dewa abadi paling lama. Di lapisan pertama selama 24 jam. Jadi setiap detik saat ini sangat berharga. Pertama, kumpulkan barang yang dijatuhkan oleh ular air yang teraniaya. Kemudian pergi untuk mengambil kulit ular air yang teraniaya yang dikatakan sebagai tempat harta. Menggunakan ini untuk membungkus tubuh dapat mengabaikan tekanan air untuk waktu yang singkat. Dan dapat bernapas di bawah air. Setelah menelan empedu ular air yang teraniaya, dapat kebal terhadap sebagian besar racun untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, mata nyata memberikan petunjuk. Ada sebuah terowongan 500 meter di bawah. Menghubungkan dengan seseorang yang misterius. Segera mata saya berbinar. Sungguh, rasa kantuk datang. Mengirim bantal, tetapi saya pun mengenakan kulit ular. Saya menyelam dengan cepat. Setelah beberapa napas, saya menyelam ke mulut terowongan. Berenang di terowongan cukup lama. Sebuah ruang bawah tanah yang besar terlihat di depan mata. Di dalam ruang itu, sebuah bangunan besar berdiri di tengah. Satu syarat untuk mengumpulkan 10 kuota untuk penguasa tak terbatas. Syarat yang tampaknya sederhana ini ternyata sulit bagi saya. Bahkan dengan menghitung pemimpin darah Huan Ming, masih kurang 8 kuota. Tiba-tiba mata saya berbinar. Mengeluarkan kristal setelah mencari aroma dari dalam tas. Ini adalah barang yang didapat setelah membunuh Si Qiang. Akhirnya saya mulai menutup mata untuk beristirahat. Beberapa hari ini saya tidak tidur dengan baik. Setelah menutup mata, saya pun terlelap. Muncul 5 kilometer di sebelah kiri atas. 10 orang dari suku penjahat sedang mendekat untuk diselamatkan. Diperkirakan akan tiba dalam 1 menit lagi. Petunjuk dari mata sejati datang. Membuatku terbangun dari tidur. Sebuah tim kecil seperti ini. Di dalam alam dewa abadi. Dapat dikatakan sebagai keberadaan yang tak terkalahkan. Lapisan pertama alam dewa abadi sebagai tempat ujian masuk.
Tingkat kematian peserta ujian setiap tahun mencapai 70. Di antaranya, 20 meninggal di jalan peningkatan. 50% sisanya semuanya dibunuh oleh ras asing. Tidur ini berlangsung selama 8 jam. Saya ternyata sudah naik ke level 12. Ternyata itu adalah darah Huan Ming. Bahkan saat aku tidur, dia juga memanen nyawa roh pohon yang terdistorsi. Saat ini, pemimpin dari ras jahat itu menatap reruntuhan dan berkata kepada yang kecil, "Selama kita bisa menaklukkan ini, kita akan kaya." Pupilku tiba-tiba menyempit. Sehingga berani bersekongkol dengan suku asing. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu ada. Saat ini, petunjuk dari mata sejati datang. Syarat untuk membuka reruntuhan telah terpenuhi. Pintu masuk reruntuhan telah dibuka. Ketika aku membuka mata lagi, aku menemukan diri berada di dalam sebuah ruangan tertutup. Tiba-tiba muncul bayangan samar dalam kabut kosong. Bayangan itu melirikku dan mencibir. Tak disangka 20.000 tahun telah berlalu. Yang pertama tiba di Istana Raja Pohon ternyata adalah manusia yang lemah. Bagaimana mungkin manusia bisa mendapatkan peninggalanku? Apakah keturunan Raja Pohon sudah punah? Aku segera mengganti ekspresiku menjadi sangat hormat. Meskipun saya adalah manusia, saya sangat mengagumi Raja Pohon. Di luar masih ada banyak teman roh pohon. Mereka yang merekomendasikan untuk datang ke sini. Tubuh bayangan itu bergetar. Jelas sekali dia sangat senang dengan pujianku. Bagus, bagus. Tak disangka, kamu manusia kecil ini juga tahu tentang urusan raja ini. Saat ini, pikiranku berputar cepat. Namun, Yang Mulia Raja Pohon, para penjahat juga telah memasuki Istana Raja Pohon. Mereka membunuh roh pohon begitu melihatnya. Mereka bahkan berkata akan memenggal kepala Anda, Raja Pohon, dengan tangan mereka sendiri. Hantu Raja Pohon di masa lalu dihancurkan oleh waktu. Sangat serius, ikinya jelas tidak terlalu tinggi. Seketika, bayangan itu sangat marah. Klan orang jahat pada tahun-tahun itu hanyalah vasal dari klan kami. Kini mereka berani mempermalukan suku saya seperti ini. Kemudian, bayangan Raja Pohon itu menatap saya, manusia. Saya telah hidup dan mati selama bertahun-tahun. Ini hanyalah bayangan yang saya tinggalkan semasa hidup. Tidak bisa mengganggu kenyataan. Tapi saya bisa memberitahu semua mekanisme Raja Pohon. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan peninggalan. Tunggu sampai kamu mendapatkan peninggalan, lalu bunuh dia. Saya berkata dengan gembira bahwa junior ini pasti tidak akan mengecewakan harapan pendahulu Raja Pohon. Tiba-tiba bayangan Raja Pohon mengangguk, berubah menjadi bintang-bintang kecil yang tidak pernah pudar. Pada saat yang sama, di dalam pikiranku, muncul beberapa ingatan tentang serangan raja. Lalu aku membuka pintu dan melangkah keluar. Ternyata di sekelilingku penuh dengan gas beracun. Kemudian aku mengeluarkan empedu ular air. Memakan empedu ular air itu dapat memberikan kekebalan terhadap racun untuk sementara waktu. Di sisi lain, anggota suku jahat mengandalkan tubuh yang kuat. Mereka langsung menahan lapisan racun pertama. Dengan cepat, mata nyataku menemukan situasi tersebut. Di ruangan ketiga di belakang kiri, ada anggota suku jahat. Tingkat 9, nama sebab kejahatan, kemampuan, berguling kematian. Gigitan yang tak terkendali. Kemudian aku memanggil roh darah ilusi. Dengan satu perintah, roh darah ilusi langsung menghilang. Roh darah ilusi seukuran belalang sembah. Mendekati belakang leher Eya jahat. Mengulurkan mulutnya yang panjang dan menusuk dengan keras. Setelah menghirup banyak darah, roh darah ilusi langsung kembali ke sisiku. Selanjutnya, roh darah ilusi memuntahkan darah ke tanah. Kemudian aku mengulurkan jari, mengelilingi genangan darah itu. Lingkaran kutukan berhasil mengaktifkan kutukan. Target, ras manusia jahat, Ye jahat. Jenis kutukan sial dengan waktu permanen di dalam ruangan. Eya jahat sedang bergerak perlahan. Ruangan ini penuh dengan jebakan. Harus sangat hati-hati. Tiba-tiba dia tidak sengaja bersin. Air liur yang terpancar membasahi sebuah tali. Tali itu sudah lama tidak terawat. Setelah basah, tali itu langsung putus. Tali jatuh mendorong bola kecil. Bola kecil menggulingkan papan, kehilangan keseimbangan dan mengaktifkan jebakan. Kemudian, sejumlah besar pisau terbang meluncur keluar. Namun, Eya jahat sangat gesit. Dia menggunakan guling kematian dan melewati semua pisau terbang. Saat itu, Eya jahat menghela napas lega. Namun, dia sama sekali tidak menyadari. Kakinya tidak sengaja menginjak sebuah ubin perak yang redup. Suara keras membuat lantai seluruh ruangan tiba-tiba menghilang. Eya jahat belum sempat bereaksi sudah terjatuh ke dalamnya. Sementara itu, saya mendapatkan petunjuk bahwa Eya jahat dari suku jahat karena lingkaran kutukan. Mendapatkan pengalaman. Memiliki rahasia mekanisme yang diberikan oleh Raja Pohon. Saya melanjutkan perjalanan tanpa hambatan. Meninggalkan beberapa anggota suku jahat lainnya jauh di belakang. Tak lama kemudian, di depan saya muncul sebuah kuil kuno. Di dalam kuil menyebar aura misterius. Dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dari diagram sungai. Saya dengan hati-hati tiba di tengah kuil.
Terlihat sebuah batu besar berdiri di sana. Saya membelalak mata saya. Ternyata adalah saat kebangkitan. Jika saat kebangkitan tidak pecah pada waktu itu, mungkin saya masih bisa melanjutkan kebangkitan. Melihat itu, saya langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh saat kebangkitan. Seketika, sebuah energi kuat mengalir melalui jari-jariku ke dalam tubuhku. Sebuah kolom cahaya abu-abu melesat ke langit. Persis seperti pemandangan saat aku terbangun pada hari itu. Segera setelah itu, aliran hangat yang kuat mengalir di dalam tubuhku. Bakat tingkat SSS Sistem Misterius, Raja Perang Dewa Jahat, Manjusaka, wujudkan pistol revolver. Setiap tembakan menghabiskan 100 poin kewarasan. Kemampuan khusus Manjusha untuk menyerap daging dan darah. Menembakkan peluru rohani khusus. Kekuatan peluru rohani bervariasi tergantung pada perubahan dalam penyerapan daging dan darah. Perubahan. Peluru rohani pasti kena sasaran dan membunuh tingkat merah seketika. Kematian pasti tingkat merah. Ini terlalu kuat, bukan? Kemudian aku mengalihkan pandanganku ke sebuah peralatan di atas tanah. Perisai Raja Pohon. Dibuat dari tubuh Raja Pohon yang terlahir kembali 20.000 tahun yang lalu. Pertahanan yang sangat kuat. Dapat mengurangi 70% dari kerusakan. Perisai Raja Pohon takut pada api. Menghadapi keterampilan elemen api menyebabkan kerusakan 2 kali lipat. Penyembuhan alami. Mengeluarkan energi alami untuk memulihkan tangan yang terluka. Saat ini saya tidak sabar untuk memakainya. Sebuah aura kehidupan terus mengalir dari Raja Pohon. Datang dari dalam armor ilahi. Setelah saya tenang, saya mengarahkan pandangan saya pada barang terakhir. Itu adalah sebuah kotak yang indah. Saya dengan penasaran membukanya. Namun saya menemukan bahwa di dalamnya kosong. Apakah barang ini tidak tahan terhadap pengikisan waktu? Tergerus dan menghilang. Saya menghela napas menyesal. Lagi pula setiap orang hanya memiliki satu kali kesempatan untuk memasuki lapisan pertama domain Dewa Abadi. Saat saya bersiap untuk kembali, tiba-tiba, mata misterius memberikan petunjuk. Menemukan cacing waktu tingkat SSS dari dunia misterius. Cacing waktu. Pelopor dunia misterius. Dia membuka ruang misterius dengan waktu sebagai pintu batu. Cacing waktu sangat rapuh. Jika membunuhnya, Anda dapat menjadi penguasa ruang yang diciptakan oleh cacing misterius. Melihat makhluk aneh yang terus merayap di dalam kotak, saya langsung mengeluarkan jarum ratu lebah. Berhasil membunuh makhluk aneh tingkat SS. Selamat kepada Anda. Sudah menjadi lapisan pertama domain Dewa Abadi. Seketika saya merasa sangat gembira. Lapisan pertama domain Dewa Abadi ternyata telah saya kuasai. Lapisan pertama domain Dewa Abadi memiliki arti yang sangat besar bagi manusia. Setiap tahun ujian masuk yang penting. Selalu ada lebih dari setengah peserta ujian yang tertidur selamanya di sini. Tak terhitung banyaknya bakat luar biasa yang terputus di sini. Mereka seharusnya memiliki ruang pengembangan yang luas. Ruang dan potensi yang tak terbatas. Namun, karena lapisan pertama domain Dewa Abadi, aturan yang kejam dan tanpa ampun, dihentikan sejak dini di tahap awal. Dan masih banyak bakat pendukung yang tak terhitung. Juga karena itu terabaikan. Tidak dapat menunjukkan bakat mereka yang sebenarnya. Orang-orang ini mungkin tidak ahli dalam bertarung. Tapi mereka memiliki keahlian khusus di bidang lain. Jika diberikan cukup kesempatan untuk tumbuh dan sumber daya, dukungan, mungkin bisa menjadi yang terbaik di suatu bidang. Selanjutnya saya memutuskan untuk secara pribadi mengubah aturan domain Dewa Abadi lapisan pertama. Satu domain Dewa Abadi lapisan pertama hanya mengizinkan makhluk dengan tingkat unik untuk masuk, kecuali untuk suku manusia dari negara naga. Dua domain Dewa Abadi lapisan pertama. Ketika ada makhluk yang menembus tingkat 1, akan secara otomatis dipindahkan keluar dalam waktu 24 jam. Kecuali untuk suku manusia dari negara naga. 3 setelah meninggalkan domain Dewa Abadi lapisan pertama. Tidak boleh masuk lagi selamanya. Kecuali untuk suku manusia dari negara naga. Ketika memberikan izin kepada makhluk manapun untuk masuk ke domain Dewa Abadi, tidak diizinkan membawa barang apapun. Kecuali untuk suku manusia dari negara naga. Tentu saja, orang-orang yang memiliki dendam terhadap saya tidak akan saya izinkan mereka masuk ke domain Dewa Abadi lapisan pertama. Misalnya, keluarga Si dan keluarga Shen di Jiangcheng. Perubahan ini dapat sangat mengurangi kesulitan ujian masuk. Menurunkan tingkat kematian ke titik terendah. Tentu saja, semua ini tidak gratis. Untuk memasuki domain Dewa Abadi, saya harus setuju terlebih dahulu. Namun, dengan hanya diri saya sendiri, sangat sulit untuk mengatasi seluruh dunia. Jadi, saya harus mencari seseorang untuk bekerja sama. Dan hanya ada satu mitra terbaik, yaitu pemerintah Kerajaan Naga. Setelah Kerajaan Naga berkembang, saya bisa bernegosiasi dengan negara-negara lain. Jika ingin hak istimewa, bisa ditukar dengan keuntungan. Negara Mao Xiong menukar sumber daya tanah jarang kalian. Orang negara Sakura dan anjing dilarang masuk, kecuali guru. Negara Kimchi, Inggris, Prancis, dan Jerman. Maaf, sumber daya terbatas dan kuota sudah penuh. Dengan demikian,
Kerajaan naga bisa menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Saat ini, saya merasa sangat bersemangat. Pertama, saya akan mencoba bakat baru saya pada suku jahat. Akhirnya, saya melintas dengan cepat di dalam istana. Dengan cepat, saya menemukan satu negara jahat yang terpisah. Perlahan-lahan mengangkat tangan saya. Terlihat sebuah pistol revolver hitam pekat muncul di tangan saya. Seketika, cahaya dingin berkilau. Anggota suku jahat itu langsung terjatuh. Tidak lama kemudian, seluruh mayat telah habis dimakan oleh Manjusaka. Manjusha menyerap daging dan darah. Saat ini memiliki satu peluru rohani. Dapat menargetkan satu makhluk untuk dibunuh dengan satu serangan. Kemudian saya seperti sosok dewa kematian. Menggunakan Manjusha. Memanen nyawa jahat di dalam istana ini. Dalam sekejap, 9 anggota jahat telah dibunuh semua. Saat ini di lokasi ujian Jiangcheng. Lingkaran teleportasi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saya perlahan-lahan muncul. Kemudian pengawas ujian datang di samping saya. Dengan nada tenang, ia berkata, "Selamat, teman. Hanya dalam 4 hari, ujian akhir telah selesai. Hasil ini telah memecahkan rekor sejarah negara naga. Di sini ada sebuah formulir. Silakan isi informasi Anda." Saya menulis beberapa garis dan mengembalikan formulir kepada pengawas ujian. Ketika ia memindai informasi yang saya isi, seluruh tubuh terasa seperti disambar petir. 3 bakat misterius tingkat SSS. Kemudian beberapa dewa perang membawaku ke sebuah villa. Yin Xueping datang ke sisiku dengan wajah bahagia. "Kamu sudah memutuskan akan pergi ke universitas mana?" Dengan tenang, aku menarik napas dan perlahan meminta maaf. "Aku tidak berniat untuk bergabung dengan universitas manapun." Wu Zhengfeng berkata dengan tegas. "Jangan merasa sombong hanya karena memiliki sedikit bakat." Beberapa dewa perang lainnya juga merasa aku terlalu percaya diri. Tapi kalimat berikutnya membuat mereka semakin marah. "Saya ingin mendirikan sebuah universitas. Tidak tahu apakah kalian bisa bergabung dengan universitas kami." Beberapa dewa perang hampir meragukan pendengaranku. Seorang penari jalanan ternyata ingin merekrut beberapa dewa perang terbaik dari negara naga. Setelah hening sejenak, Yin Xueping berkata sambil tersenyum. "Selalu kami yang memilih calon mahasiswa. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar calon mahasiswa datang untuk merekrut kami." Juga mengernyitkan dahi, tapi tidak mengatakan apa-apa. Saya mengulurkan tangan. Perlahan-lahan mulai berbicara. "Jika kalian tidak berniat bergabung dengan universitas saya, sekarang bisa pergi." Kemudian para dewa perang segera berdiri dan pergi. Tidak disangka, Qin Zhen dan Yin Xueping justru tetap tinggal. Qin Zhen mengangkat tangan. 1,5 lapisan pelindung transparan menyelimuti seluruh ruangan. Selanjutnya menatap saya dan berkata, "Ceritakanlah, apa sebenarnya rencanamu?" Saya melihat kedua dewa perang. Dengan tenang berkata, "Jika saya bisa mengubah aturan lapisan pertama domain Dewa Abadi, itu akan bagaimana?" Saya hanya menjentikan jari. Sebuah celah ruang tiba-tiba muncul. Aroma kuno dan misterius menyebar dari dalam. Aroma ini berasal dari lapisan pertama domain Dewa Abadi. Keduanya terlihat sangat terkejut. Kemudian Qin Zhen dan Yin Xueping saling memandang dan tersenyum. Semua setuju untuk bergabung dengan universitas saya. Kemudian, pada hari Jumat minggu ke-9, ke universitas. Berita pendirian ini dengan cepat menyebar ke seluruh planet LAN. Negara Sakura dan negara Kimchi semakin memanfaatkan kesempatan. Mengejek orang-orang Zinai yang bodoh. Mengatur pertempuran internal. Tidak seperti kita yang selalu bersatu. Universitas negara Kimchi kami lebih unggul daripada universitas manapun di negara naga. Tidak ada tanggapan terhadap keraguan tentang 5 besar Jiuzhou. Dalam tindakan yang diam-diam, administrasi dan Yin Xueping terus-menerus masuk dan keluar. Tingkat pertama domain Dewa Abadi. Beberapa bulan kemudian, saat momen besar penerimaan mahasiswa diumumkan, dunia terkejut. Penerimaan mahasiswa besar pertama. Jumlah penerimaan mahasiswa 5 besar Jiuzhou adalah 16.337.000 orang. Angka ini langsung meledakkan seluruh negara naga. Perlu diketahui, jumlah peserta ujian nasional di negara naga tahun ini hanya 18 juta orang. Ujian nasional tahun-tahun sebelumnya memiliki tingkat kematian 70%. Artinya hanya 5.400.000 orang yang bisa selamat. Bukan hanya negara naga. Seluruh dunia menjadi gila, ya kan? Bagaimana kerajaan naga melakukannya? Jumlah mahasiswa baru tahun ini hampir setara dengan negara kita. Selalu bisa menghasilkan 8. Kerajaan naga pasti melakukan kecurangan. Mereka adalah negara besar dalam kecurangan. Pada saat ini, para pejabat tinggi kerajaan naga juga terkejut. Setelah Qin Zhen melaporkan, Dewan Pengambilan Keputusan Kerajaan Naga memutuskan, yaitu semua sumber daya material di seluruh negeri. Dana untuk mendukung 5 besar Jiuzhou. Tekanan pada Qin Zhen dan Yin Xueping juga sangat besar. Maka ada hubungan. Mereka ingin pergi ke 5 besar Jiuzhou untuk menjadi pengajar. Mereka berdua sangat sibuk sepanjang hari. Namun, mereka tetap menikmatinya. Namun,
Sebagai Rektor 5 Besar Jiuzho, saya tidak menyadari serangkaian kejadian yang sedang terjadi di luar. Sama sekali tidak menyadari. Karena saya terlibat dalam hal ini. Sedang berada di lapisan kedua domain Dewa Abadi, yang sangat berbeda dengan aturan di lapisan pertama. Di sini, tidak ada batasan jumlah masuk dan keluar. Tingkat tertinggi yang ada adalah tingkat 3, yaitu level 39. Domain Dewa Abadi terdiri dari 9 lapisan. Di sini terhubung dengan berbagai wilayah besar. Ini adalah medan perang utama bagi persaingan semua ras. Negara Rong menghabiskan ratusan tahun tenaga dan sumber daya, dan hanya membuka sedikit area perkemahan. Tidak tinggal terlalu lama di perkemahan. Segera berangkat ke jauh. Sepanjang jalan, aku telah membunuh banyak. Levelku sudah mencapai level 14. Roh darah ilusi. Bahkan mengembangkan kuota kutukan menjadi 20 orang. Hampir setiap detik. Beberapa makhluk sihir mati karena kutukan. Kini bahkan jika aku tidur nyenyak, kecepatan mendapatkan pengalaman jauh melebihi kebanyakan orang. Namun aku tidak puas dengan kecepatan mendapatkan pengalaman. Dan juga harus mencari darah untuk meningkatkan roh darah ilusi. Saat ini aku memegang Manjusha. Seperti seorang dewa kematian dari neraka. Tanpa ampun memanen kehidupan musuh. Roh darah ilusi mengeluarkan napas yang menakutkan. Dengan keras menyusup ke dalam tubuh monster. Tiba-tiba, roh darah ilusi memancarkan cahaya merah lembut. Sebuah bola darah besar. Membungkus roh darah ilusi sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, sel darah mulai hancur. Seorang bayi kecil yang lahir dengan sayap. Anak itu merangkak keluar dari bola darah. Roh darah ilusi terbangun kali ini. Menambah 10 kuota kutukan. Ia juga memiliki panel atributnya sendiri. Atribut panelnya bahkan 5 kali lipat lebih tinggi dari milikku. Ini baru tahap pertumbuhan. Jadi ketika dia sepenuhnya tumbuh, akan menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Saat aku merenungkan hal ini, seorang wanita dari suku iblis melompat ke pelukanku. Dia berkata dengan nada yang hampir terobsesi. Sayang, mari kita bersama-sama mengandung kehidupan baru. Jika bukan karena mata misterius yang tidak merasakan niat jahat, aku khawatir aku sudah menarik pelatuk. Terlihat perut datar gadis itu. Tiba-tiba mulai membesar perlahan. Dia benar-benar hamil. Aku segera melepaskan diri dan menarik keluar dari jebakan misterius. Buka mata misterius. Nama? Edna Siei, ras. Rahasia kemampuan mata misterius dari ras iblis. Iblis ini menggunakan kemampuan mata misterius terlalu banyak. Akal sehat hanya bisa kosong. Diperkirakan dalam 9 detik akan sepenuhnya padam. Kutukan pada pupilku berkata, ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan pengguna kemampuan mata misterius selain diriku. Pengguna kemampuan mata misterius yang kehilangan kendali tidak sering terlihat. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan baik yang jarang ini. Kemudian aku memutuskan untuk bersembunyi di tempat aman dan mengamati. Ini membantuku memahami keanehan dengan lebih mendalam. Saat aku berbalik untuk pergi, Edna Siei tampaknya mendapatkan kembali sedikit kewarasan. Manusia, aku mohon bunuh aku. Aku tidak ingin menjadi monster yang menjijikan. Dia yang selama ini dikenal karena kecantikannya. Tidak bisa menerima bahwa setelah mati dia akan menjadi makhluk yang jelek. Aku pun berbalik dan pergi tanpa menoleh. Saat itu, tatapannya melintas dengan tekad yang tegas. Karena kalian telah mengkhianati, maka saya juga tidak perlu lagi menjaga rahasia untuk kalian. Dia dengan sisa akal yang ada berteriak keras kepada manusia. Saya adalah istri dari Adipati Menoshei dari suku Iblis, Putri Edna Siei. Bersama putra Adipati Gaman Halin dari suku Iblis, Loren. Halin datang bersama untuk menjelajahi wilayah abadi. Di lembah 120 km di sebelah timur ini, kami menemukan makhluk dunia. Tak disangka Loren Halin ingin menguasai makhluk dunia sendirian. Dia bahkan menyerang saya secara tiba-tiba. Kamu masih punya waktu sekarang. Makhluk dunia seharusnya belum mati. Saya akan memberitahu rahasia ini padamu. Hanya memohon padamu untuk membunuh saya. Sayangnya, kata-kata Edna Siei barusan menghabiskan sisa akalnya yang terakhir. Terjebak dalam kegilaan total. Jejak makhluk dunia tidak menentu. Nilai energi dan darah mereka sangat tinggi sekali. Satu-satunya fungsinya adalah memberikan banyak pengalaman. Dapat meningkatkan level hingga 10 tingkat untuk kelas yang sama. Saat ini, wanita dari suku iblis itu sudah sepenuhnya kehilangan kendali. Mudah berubah menjadi monster. Tubuhnya mulai melengkung. Ototnya membesar dan berubah bentuk. Sebuah wajah cantik muncul penuh. Itu adalah tentakel dengan cangkir hisap. Saya segera mengangkat Manjusha, mengarahkan ke kepalanya dan menekan pelatuk. Langsung menembakkan 3 peluru berturut-turut. Namun setelah 3 tembakan, dia tampaknya baik-baik saja. Pengikut nafsu yang terluka parah mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Segera berbalik dan menyerang saya. Kemudian saya dengan lembut memanggil roh darah ilusi. Dia menghilang sekejap, lalu muncul di belakang pengikut keinginan. Membuka mulut besar yang penuh dengan darah. Dengan keras menyerang lawan. Pada saat yang sama, saya berlari cepat ke depan. Menekan ujung senjata ke arah pengikut keinginan.
Kemudian serangkaian tembakan nyaring terdengar. Berhasil membunuh tubuh Gui Mihua dan mendapatkan hati iblis. Mendapatkan kristal kehancuran tingkat 2. Pengalaman baru 1,5 juta. Biarkan saya mulai terus meningkatkan level. Terus naik hingga level 20 sebelum berhenti. Seiring saya mencapai tingkat 2. Malaikat kutukan juga membuka kemampuan baru. Boneka bersambung. Target yang terhubung. Akan membentuk suatu komunitas takdir. Setiap individu yang terkena luka. Semua target dari kutukan ini akan menerima kerusakan yang sama. Kerugian pada target yang terhubung. Dengan kata lain, kemampuan ini dapat mengubah serangan tunggal saya menjadi serangan kelompok. Saya hanya perlu menembak sekali. Dan bisa membunuh 10 target sekaligus. Kristal penghindaran langsung saya lemparkan ke Huan Mingsue. Dia sudah lama mengawasi kristal ini dengan air liur menetes. Setelah roh darah ilusi menelan kristal mata misterius, tubuhnya tiba-tiba membesar seukuran kepalan tangan. Saat ini, saya bergerak cepat ke arah makhluk dunia. Saat ini harus memanfaatkan setiap detik. Makhluk dunia kapan saja bisa dibunuh. Tak lama kemudian, sosokku muncul di pintu masuk lembah. Segala sesuatu di sekitar mata sejati terlihat jelas. Hanya sekadar melihat. Terdapat 19 tentara iblis tingkat 2. Dan 1 kapten iblis tingkat 3. Lagi pula, aku baru saja mencapai tingkat 2. Antara dia dan kapten iblis, ada perbedaan level yang mencapai 19 tingkat. Mataku menyipit. Seketika aku memikirkan sebuah cara. Kemudian aku langsung berjalan menuju tim iblis itu. Kehadiranku segera menarik perhatian para iblis. Kapten iblis tingkat 39 yang memimpin melihat situasi. Mengernyitkan dahi. Jika dalam keadaan biasa, dia pasti tanpa ragu akan menjadikan manusia ini sebuah daging yang tak tahu mati. Sebuah gumpalan daging. Namun sekarang situasinya sangat khusus. Ini berkaitan dengan urusan besar Pangeran Loren. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Penampilan tenang saya juga membuat Kapten Iblis bingung. Setelah berpikir panjang, Kapten Iblis memutuskan untuk menguji manusia terlebih dahulu. Ini adalah perkemahan Pangeran Iblis God. Dilarang masuk. Kapten Iblis waspada di sini. Dia tidak menyebutkan nama Pangeran Loren yang ketiga, melainkan menyebut nama Pangeran God yang keempat. Mendengar itu, saya berpura-pura bersikap menggoda. Saya adalah pengikut Pangeran Loren, Guru Feng. Biasanya menyamar di antara kelompok manusia. Namun Pangeran Loren baru saja memberitahu saya untuk mengambil sebuah barang khusus dan segera menyerahkannya kepadanya. Belum selesai berbicara, saya dengan hati-hati melihat ke kiri dan kanan, lalu menurunkan suara dan melanjutkan. Untuk makhluk raksasa di dalam lembah itu. Setelah selesai berbicara, saya melirik Kapten Iblis. Dengan ekspresi seolah semua orang tahu tentang ini. Di depan saya, manusia ini tidak hanya berhasil melihat jebakan kecil yang saya tinggalkan. Yang paling penting, dia bahkan tahu tentang makhluk dunia. Ini benar-benar berbahaya. Jika bukan karena bawahannya pangeran, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak informasi? Saat ini, Kapten Iblis tersenyum seolah angin musim semi menyentuh wajahnya. Biarkan saudara Shifeng masuk. Jangan sampai mengganggu urusan penting pangeran. Saya memberi hormat dan tersenyum. Terima kasih kepada Tuan Newton. Saya akan pergi lebih dulu. Segera, saya berdiri dan pergi. Melewati sekelompok tentara iblis. Membuat jantung saya tidak bisa tidak berdegup kencang. Manusia, tunggu sebentar. Tiba-tiba, suara Kapten Iblis terdengar dari belakang. Keringat dingin segera membasahi dahi saya. Jika saya terungkap, maka saya harus berjuang sekuat tenaga. Dalam hati, saya mengucapkan mantra roh darah ilusi. Telapak tangan kanan saya meraih udara. Manjusha bisa muncul kapan saja di tangan saya. Jangan lupa saat itu, bantu saya untuk berbicara baik di depan pangeran. Suara Kapten Iblis yang sedikit bersemangat datang dari kejauhan. Pasti saya akan segera merespons dan perlahan pergi. Masuk ke tengah lembah. Saya melihat makhluk dunia yang terbesar. Dia sebesar sebuah bukit kecil. Jika menggunakan roh darah ilusi untuk menghisap darah, diperkirakan bisa menghisap seumur hidup. Saat ini, sekelompok orang dari suku iblis sedang menyerang makhluk dunia. Terdapat 9 anggota suku iblis tingkat 39. Saya melihat susunan ini. Di dalam hati saya sedikit merasa tegang. Jika mereka menemukan saya, dalam sekejap, saya pasti akan mati tanpa tempat bersemadi. Saya menahan napas. Tangan kanan saya terbuka dan meraih ke udara. Manjusha yang penuh dengan keindahan yang aneh. Manjusha muncul di tangan saya. Saya mengangkat Manjusha untuk mengunci target. Makhluk dunia dengan tanduk emas berhasil pada tingkat kedua. Bagi orang biasa, membunuh makhluk dunia adalah hal yang sangat sulit. Namun bagi saya, hanya butuh 1 tembakan saja. Makhluk dunia bukanlah ancaman terbesar. Ancaman sebenarnya adalah Kapten Iblis tingkat 93. Saya diam-diam menyebut nama mereka, sambil perlahan mengangkat tangan kanan. 1 jari dengan lembut menekan pelatuk. Suara gemuruh yang dalam tiba-tiba terdengar.
Gelombang kekuatan roh yang besar dengan cepat menyebar. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan kewaspadaan suku iblis. Sekelompok bayangan menerjang Pangeran Loren dengan erat di tengah. Saat ini, di mata Pangeran Loren berkilau cahaya ganas. Bunuh dia untukku. Jangan biarkan dia menghancurkan urusan besar pangeran ini. Hampir bersamaan, para kapten iblis mulai menyadari tempat persembunyianku. Bulu hitam panjang muncul dari kegelapan seperti hantu. Terbang ke arah tempat saya berada. Hanya terlihat di belakang saya. Sebuah bayangan besar malaikat perlahan membuka sayapnya. Mengaktifkan keterampilan boneka terhubung. Kapten Iblis tingkat 939 ditambah 1 makhluk dunia. Tepat 10 pengalaman. Peluru meluncur di udara membentuk lengkungan aneh. Dengan melengking, peluru itu menyusup ke dalam tubuh makhluk dunia. Mendengar raksasa itu menjerit kesakitan. Kemudian sepenuhnya menghilang. Menghilang bersama makhluk dunia. Ada 9 anggota tim iblis tingkat 39 sebagai entitas takdir. Kerusakan yang diterima oleh makhluk dunia juga akan ditransfer kepada mereka. Dengan satu tembakan, saya mengosongkan semua orang kecuali saya dan Pangeran Iblis. Semua dikosongkan. Saya hanya merasakan gelombang energi yang kuat masuk ke dalam tubuh. Kali ini saya naik level penuh sebanyak 12 level. Saat ini, kemarahan Pangeran Iblis meletus seperti gunung berapi. Matanya hampir menyemburkan api. Untuk mendapatkan tangan makhluk dunia ini, dia membayar harga yang sangat besar. Tidak hanya menghabiskan semua harta pribadi yang dimiliki, bahkan mengkhianati Edna Siei. Dia tiba-tiba berbalik, ingin melihat 9 sampah itu. Kenapa? Bahkan seorang manusia kecil pun tidak bisa diselesaikan. Namun, tepat saat dia berbalik, pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Terlihat di samping manusia itu, tergeletak sembarangan 9 mayat iblis. Sebuah makna muncul dari dalam hati Pangeran Iblis. Seakan-akan hawa dingin merambat lurus dari tulang belakang ke ubun-ubun. Serangkaian peristiwa yang melampaui akal sehat ini mengalir ke dalam pikiran seperti gelombang, menghantam Pangeran Iblis dengan keras. Pikiran yang sudah sangat kacau, dia yang sudah sangat emosional, kini jiwanya sudah berada di ambang kehancuran. Dan bayangan malaikat tanpa kepala bersayap 12 di belakangku, bahkan memberikan Pangeran Iblis kehendak yang paling berat. Pangeran Iblis tiba-tiba menutup kepalanya dengan kedua tangan, terus-menerus berteriak dalam penderitaan. Ini terkontaminasi oleh 1,2 miliar malaikat tanpa kepala. Ketika kehilangan kendali, Pangeran Iblis mulai melukai. Bentuk tubuhnya seperti pohon yang terdistorsi. 5 baris. Wajahnya yang ramping ditarik oleh kekuatan kegelapan. Hanya tersisa 2 rongga mata yang dalam. Di dalamnya menyala api hijau yang menyedihkan. Kulit ungu tua dipenuhi dengan penghiburan yang aneh. Roh terkutuk menatap ke dalam dengan mulut berdarah. Otak mengeluarkan jeritan tajam yang menyakitkan. Gelombang kekuatan spiritual yang datang dari tubuhnya lebih berat beberapa kali lipat daripada keinginan. Saya segera menggunakan bakat untuk mengganti nama roh darah. Dalam sekejap, darah terus mengalir dari tubuh iblis terkutuk. Daun hitam. Seolah-olah ada tak terhitung banyaknya serangga beracun yang menggerogoti kulitnya. Namun, ini masih jauh dari cukup. Saya akan mengeluarkan semua kutukan yang saya kuasai sekaligus. Mengeluarkan. Kutukan berhasil. Jenis kutukan keinginan jahat berhasil. Jenis kutukan kelemahan di bawah pengaruh kutukan. Langkah iblis yang awalnya gesit dan lincah juga tiba-tiba menjadi lambat. Sosoknya berkelebat. Seketika mempercepat menuju iblis yang terkutuk. Muncul dari sofa mengikuti angin. Sambil jari terus menekan pelatuk. Suara tembakan menggema di seluruh ruang. Begitu berlangsung selama beberapa waktu. Hingga mata sejati mengirimkan informasi. Saat ini, iblis yang terkutuk sudah terjatuh di tanah. Nafasnya hilang. Iblis yang terkutuk yang malang. Tidak mengeluarkan kemampuan apapun dan langsung saya bunuh. Mendapatkan item jarahan, hati iblis terkutuk. Tingkat bahaya, efek misionaris. Kutukan. Hati iblis terus-menerus menyebar ke sekeliling. Terjebak dalam kutukan yang sama. Membereskan barang dan bersiap kembali ke bintang LAN. Saya sudah mencapai tingkat ketiga. Saya bisa pergi ke lapisan ketiga domain Dewa Abadi. Saat saya muncul di dekat camp kerajaan naga, ternyata dikelilingi oleh banyak suku asing.